There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, amin. Dan untuk video aku kali ini, aku mau share lagi untuk bikin budgeting aku ya. Hari ini aku mau bikin evaluasi budget Desember 2021 dan membuat budgeting untuk di bulan Januari 2022. Nah, ini sudah tahun baru. Aku mau ucapin selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan apa yang kita harapkan bisa tercapai di tahun ini ya, amin. Dan untuk yang pertama, di sini aku mau bikin evaluasi untuk budget aku di bulan Desember. Ini aku mau sedikit evaluasi ya untuk pengeluaran aku yang kemarin sudah aku budgetkan. Nah, di sini aku sudah bikin rencana anggaran dan sudah aku masukkan untuk per budgetnya. Nah, alhamdulillah di bulan Desember aku sudah mulai bisa memulai atau mengontrol untuk pengeluaran aku, meskipun di tahun 2021 aku masih belajar ya. Dan di budget aku kali ini aku mau sedikit evaluasi ya untuk budgeting aku di bulan Desember 2021. Nah, untuk pengeluaran yang aku keluarkan untuk biaya yang tidak tetap, di sini aku sudah bisa mengontrol untuk per minggunya atau bulanannya juga. Mungkin ada beberapa yang habis ya, karena emang kebetulan di bulan Desember kemarin tuh aku ada mudik dan juga ada acara tahun baruan di rumah. Jadi untuk pengeluaran biaya pasti ada ya. Nah, untuk evaluasi aku yang pertama untuk belanja bulanan, di sini aku sudah budgetkan 700.000, tapi terpakainya hanya 600.000, masih ada sisa 100.000, alhamdulillah. Dan untuk belanja mingguan, di sini aku per minggunya itu budgetkan 200.000 dan satu bulan itu 800.000. Dan sudah terpakai hanya 605.000 ya. Jadi masih ada sisa 195.000. Dan untuk BBM, di sini aku budgetkan 200.000 dan hanya terpakai 100.000 karena suami aku jarang masuk kerja karena masih on off ya. Jadi untuk bensin atau kita cara keluar juga jarang sekali. Jadi untuk BBM hanya terpakai 100.000. Gas dan galon aku hanya terpakai 70.000 dan masih ada sisa 30.000. Dan untuk kebutuhan suami, di sini aku budgetkan 400.000 dan itu terpakai semua ya, karena kebutuhan suami itu juga dia pasti tiap hari itu ada ya. Dan untuk hiburan atau jajan, di sini tuh habis karena aku sama suami kemarin mudik. Jadi untuk hiburan atau jajan itu terpakai ya untuk kita jajan. Dan untuk skincare istri itu aku bulan Desember kemarin gak ada beli skincare, jadi masih ada sisa 200.000. Dan kuota aku budgetkan 200.000 itu masih hanya terpakai 195.000, masih ada sisa 5.000. Dan listrik 300.000 itu terpakai semuanya karena aku listrik sudah setiap bulan itu aku isi 300.000, meskipun itu masih ada sisa tapi nggak apa-apa. Dan untuk dana tak terduga juga di sini aku masih belum bisa menyisakan ya, karena emang terpakai karena untuk acara tahun baruan kemarin. Dan selanjutnya di sini aku mau keluarkan untuk sisa uang belanjaan aku ya. Untuk budgeting aku di bulan Desember ini adalah part yang paling aku suka. Aku bisa mengeluarkan sisa-sisa pengeluaran aku ya. Alhamdulillah masih ada sisa, tapi nggak apa-apa, aku masih belajar ya untuk mengontrol keuangan aku. Tujuan aku bikin budgeting untuk pengeluaran rumah tangga aku itu, aku tidak ada maksud untuk pamer atau yang lainnya, karena aku hanya ingin sedikit berbagi untuk teman-teman semuanya.
Dan aku juga masih sama-sama belajar, dan aku harap teman-teman semuanya bisa memahami apa yang aku sampaikan ya. Dan teman-teman semuanya, jika tidak suka nonton video aku, bisa di skip. Dan aku terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau nonton video aku. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat ya. Nah, ini aku lanjut ke videonya ya. Nah, ini untuk uangnya sudah aku keluarkan semua dan akan aku hitung apakah sesuai dengan apa yang tadi aku hitung ya. Dan untuk sisanya ini ada 630.000 ya, dari budget aku yang 3.500.000 hanya terpakai 2.870.000. Jadi untuk sisanya masih ada 630.000. Nah, ini untuk uangnya pas ya, tidak kurang atau tidak lebih. Dan untuk selanjutnya, untuk sisanya ini akan aku masukkan ke challenge untuk sinking fund aku ya. Nah, di sini aku ada challenge 20.000. Alhamdulillah ini aku ada 20 ribuan, ada 5 ya. Karena untuk challenge 20.000 di sini aku tidak ada budget atau tidak ada target mau dapat berapa. Karena setiap bulan itu belum tentu aku bisa mengumpulkan 20.000 ya, karena aku mengumpulkan 20.000 itu tidak aku sengaja, emang karena itu real apa adanya ya. Untuk kembalian, setiap ada kembalian 20.000 pasti akan aku simpan. Dan sisanya akan aku masukkan ke sinking fund untuk tabungan target aku yang 10 juta itu ya per tahun. Nah, di sini akan aku masukkan 250.000 ya untuk tabungan 10 juta, dan untuk tabungan HP suami aku akan aku masukkan 200.000 ya. Karena ini sisanya tidak terlalu banyak, jadi aku hanya memasukkan untuk sinking fund aku juga seadanya aja. Nah, alhamdulillah ini untuk sinking fund aku untuk bulan ini bisa bertambah ya. Mudah-mudahan untuk di bulan-bulan berikutnya aku masih bisa konsisten ya untuk menabung. Dan alhamdulillah untuk tabungan tantangan aku yang 10 juta per tahun sudah ada 450.000. Dan untuk tabungan HP suami aku alhamdulillah sudah terkumpul 300.000. Semoga untuk sinking fund aku bisa tercapai sesuai dengan apa yang aku targetkan ya. Amin. Dan untuk sisanya 80.000 itu akan aku simpan ke dalam toples aja ya, karena aku nggak ada cara selain yang tadi, karena ini ada uang sisa 80.000. Nah, ini akan aku simpan sebagai dana cadangan, barangkali suatu saat aku membutuhkan. Karena kan kadang aku itu ada belanja Shopee atau belanja barang lainnya, daripada aku mengambil uang dari data bulanan, lebih baik aku memakai dana cadangan aja ya. Dan untuk selanjutnya aku akan membuat untuk budgeting untuk di bulan Januari 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya, amin. Dan untuk budget aku di bulan Januari aku masih sama untuk memasukkan pendapatan aku masih menganggarkan 8 juta untuk setiap bulan, karena aku tidak ada penghasilan lainnya ya, karena aku emang hanya wira swasta dan penghasilan suami aku. Dan untuk alokasi pendapatan aku akan aku samakan seperti bulan sebelumnya. Di sini aku membagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk biaya tetap. Dan untuk biaya tetapnya di sini itu aku ada angsuran ya, karena emang kalau biaya tetap itu tidak bisa dikurangi atau tidak diisi gitu ya, karena emang wajib. Dan untuk yang pertama itu untuk angsuran itu ada 2.500.000, karena ada beberapa angsuran yang harus aku bayar, dan juga ada arisan, aku ada ikut beberapa arisan itu aku jumlahkan ada 1.200.000. Jadi untuk pengeluaran biaya tetap aku itu ada 3.700.000.
Dan untuk selanjutnya untuk biaya tidak tetapnya, di sini aku masih sama untuk rencana anggaran apa aja yang aku butuhkan. Aku samakan dengan bulan kemarin, bulan Desember ya. Dan untuk budgetnya di sini tidak aku kurangi dan tidak aku tambahkan karena aku takut kalau aku kurangi nanti akhirnya jadi minus, dan jika aku tambahkan takutnya aku jadi over budget gitu ya. Dan untuk alokasi yang pertama, untuk pengeluaran pertama itu belanja bulanan, aku budgetkan 700.000 karena ada kebutuhan semuanya itu ada di bulanan ya. Dan untuk belanja mingguan aku budgetkan 800.000, itu per minggunya aku bagi menjadi 4 ya, jadi per minggunya ada 200.000. Itu aku hanya beli untuk lauk dan sayur aja ya, dan juga bumbu-bumbu dapur gitu, karena beras itu sudah ikut di belanja bulanan ya. Terus juga ada BBM 200.000, gas dan galon 100.000, kebutuhan suami masih sama 400.000. Dan untuk hiburan atau jajan 300.000, skincare istri 200.000 karena bulan ini aku ada beli skincare. Dan dana tak terduga 300.000, kuota 200.000, dan untuk listrik 300.000. Dan untuk total dari biaya tidak tetap yang harus aku keluarkan itu ada 3.500.000. Dan untuk total pendapatan aku ya 8 juta. Jika aku kurangkan dari biaya tidak tetap dan biaya tetap aku itu masih ada sisa 800.000 ya. Dan sisanya nanti akan aku masukkan ke sinking fund aku. Dan ini untuk uangnya sudah aku siapkan untuk sesuai dengan biaya tidak tetapnya. Dan akan aku masukkan ke dalam dompet disiplin aku atau dompet pintar ya. Karena aku menggunakan dompet disiplin ini menurut aku itu lebih bisa mengontrol keuangan rumah tangga aku, karena aku sudah memasukkan sesuai dengan budgetnya masing-masing ya. Dan karena aku di sini juga masih dalam tahap belajar dan masih dalam tahap penyesuaian juga ya. Jadi aku juga masih sering lupa untuk naruh uangnya juga, tapi aku usahakan aku bisa menulis list apa aja yang aku keluarkan di kebutuhan itu ya. Karena di bulan kemarin aku masih ada sisa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk bulan ini aku nggak over budget atau aku minus gitu ya, karena aku juga inginnya bisa konsisten setiap bulan untuk bisa mengontrol keuangan ya. Karena emang penghasilan aku hanya dari wira swasta dan gaji dari suami aku. Karena untuk gaji suami aku emang tidak bisa tiap bulan naik ya, emang sudah seperti biasa. Dan aku juga usahaku juga cuma satu itu aja, jadi ya aku usahakan bisa memaksimalkan dengan baik. Dan untuk sisanya yang 800.000 akan aku masukkan ke sinking fund aku. Yang pertama yaitu untuk tabungan kurban, itu aku per bulannya 500.000 ya. Dan untuk sisa 300.000 akan aku bagi menjadi 2. Untuk 150.000 untuk tantangan menabung aku yang 10 juta per tahun itu juga tabungan HP suami aku yang 150.000 ya. Karena aku untuk tabungan kurban memang aku budgetkan untuk masukkan di budgeting awal, karena kalau misalkan aku masukkan ke sisa dari anggaran budgeting aku itu takutnya tidak akan bisa sesuai ya, takutnya nggak bisa terpenuhi. Jadi aku budgetkan di awal aja biar nanti sisanya untuk biaya anggaran aku yang per bulan itu bisa tersisa, itu bisa aku masukkan ke sinking fund lainnya. Dan untuk video aku sampai di sini dulu ya teman-teman, karena durasinya sudah lumayan panjang, takutnya kalian nanti bosen. Jadi aku akhiri video aku sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video aku kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Karena aku juga di sini masih sama-sama belajar juga dan masih dalam tahap penyesuaian dalam menggunakan keuangan rumah tangga aku. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video aku sampai detik terakhir. Semoga bisa bermanfaat.
Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video aku agar aku tambah semangat untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.